Perkenalkan, saya Yanti Sartika, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SD Negeri 27 Tamparungo, Kabupaten Sijunjung. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga dengan rahmat-Nya jugalah kita telah sempat hadir di ruang kelas ini dalam acara diseminasi budaya positif di SD Negeri 27 Tamparungo pada hari ini. Yang selanjutnya itu selawat beriring salam tidak usah-usahnya kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 27 Tamparungo atau yang mewakili, seterusnya kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu guru SD Negeri 27 Tamparungo yang berkesempatan hadir pada hari ini dan telah meluangkan waktunya bersama saya. Baiklah, sebelum kita memulai diseminasi budaya positif ini, terlebih dahulu kita meminta untuk kepada salah seorang rekan guru untuk mewakili dari kepala sekolah dalam menyampaikan kata sambutannya. Kepada Bapak Adli Junaidi, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada BK yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua kata-kata dalam aksi nyata diseminasi budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Yanti Sartika. Mudah-mudahan apa yang akan beliau sampaikan nantinya bisa bermanfaat bagi kita bersama, bisa kita laksanakan di sekolah kita ini. Dan seterusnya untuk rekan-rekan yang hadir, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan acara ini lancar hingga akhir. Amin. Amin ya Rabbal alamin.
sekian sepatah beberapa kata dari saya. Saya ucapkan selamat melaksanakan diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Adri Junaidi yang telah memberikan kata sambutan kepada kita bersama. Selanjutnya saya Yenti Sartika, itu calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 27 Tamparungo, Kabupaten Sijunjung, akan mengadakan itu diseminasi budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan kegiatan pada hari ini, diharapkan kepada Bapak Ibu untuk berdiri dan berhadapan dengan teman di sebelah. Silakan cari temannya. Silakan berhadapan, berikan senyuman. Buka mulutnya, senyum. Silakan dipandang mata temannya. Silakan berikan senyuman yang termanis. Terbaik ya. Itu kenapa? Senyum Angga. Waktunya itu selama 30 detik. Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Silakan kembali ke tempat. Apa yang ingin Bapak Ibu rasakan setelah melakukan senyum termanis pada hari ini? Ya, Bu. Ya, baik, Bu. Itu yang kita lakukan sebentar ini adalah memberikan senyuman selama 30 detik. Di dalam memberikan senyuman itu kita merasa lega, merasa senang, karena kita dapat memberikan senyuman kepada orang lain dan orang pun membalas dengan senyuman yang sama dengan kita, yaitu dengan senyuman yang manis. Jadi perasaan saya itu senang, Pak. Ya. Terima kasih kepada Bapak Rudi. Mari kita berikan aplaus. Baiklah, selanjutnya sebelum kita melaksanakan budaya positif ini, sebaiknya kita melaksanakan kesepakatan forum diseminasi. Itu yang pertama, menghargai siapapun. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Selanjutnya itu di dalam kebutuhan dasar manusia itu, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di dalam kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu 1. Bertahan hidup, yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiganya penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Ini contoh studi kasus dari Ibu Sulaiha, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Sulaiha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tony melakukan hal itu? Silakan Bapak Ibu. Apa?
Mulai sini. Siren. Siren. Terima kasih banyak Bu Eka. Dalam penyampaian tadi tentang yang contoh studi kasus tentang permasalahan murid itu yang bernama Tommy. Mungkin di sini Tommy sering meminta bekal makanan siang dengan paksa kepada teman-temannya. Jadi dengan pertanyaan yang mendapat diskusi itu seperti Bu Eka, apa yang Anda lakukan? Menurut saya mungkin di setiap anak kalau pasti menyediakan dari rumah bekal yang disuruh oleh gurunya ke sekolah. Jadi dalam kasus ini saya lihat mungkin Tommy tidak membawa bekal dan saya akan menanyakan apakah Tommy ini membawa bekal atau bekal dari rumah. Jadi mungkin dengan pertanyaan demikian kita mendapatkan alasan mengapa Tommy melakukan hal demikian kepada temannya. Terima kasih Ibu. Yang selanjutnya kita minta kepada salah seorang guru untuk memberikan tambahannya. Silakan Bapak Ardi Naidi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada BK yang telah memberikan kesempatan. Di sini kita lihat studi kasus Ibu Zulekha, guru wali kelas 9H. Ini sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid dalam kelasnya yang Tommy yang suka meminta makanan kepada temannya. Jadi bagaimana tindakan kita kalau situasi ini kita dapatkan pada diri kita? Sama seperti yang dikatakan Pak Gra tadi, mungkin kita berpikir positif saja dulu kepada Tommy. Mungkin Tommy juga tidak waktu itu mungkin tidak membawa bekal makanan. Jadi langkah pertama kita yaitu menanyakan dulu, memvalidasi tindakannya dulu. Kenapa dia melakukan hal itu? Terus nanti coba kita tanyakan lagi kepada Tommy nanti bagaimana dia bagaimana tindakannya itu, apakah benar atau salah. Kalau memang Tommy itu melakukannya karena ingin dia itu merasa dia paling hebat, itu mungkin bisa jadi masalah. Tapi kalau mungkin karena orang tuanya tidak menyiapkan bekal, bisa dijadikan solusinya. Mungkin hanya itu. Kalau kesimpulannya adalah kita berpikir positif dulu kepada Tommy, gitu. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ardi Jadi. Mari kita berikan aplaus. Baiklah, itu tadi beberapa tanggapan dari teman-teman kita. Itu sudah baik dan sudah benar. Mari kita perhatikan bagaimana alasan Tommy di dalam kasus ini. Jadi kalau alasannya Tommy itu karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan yang sedang dipenuhi Tommy itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Dan kalau alasannya Tommy itu ingin merasa senang temannya, jadi memperhatikan dia ketika teman-temannya melaporkan kepada ibu gurunya, maka alasan Tommy ini yaitu adalah untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Dan kalau alasannya Tommy itu jadi karena temannya jadi kuat dengan dia dan menuruti keinginannya, maka kebutuhan yang sedang dipenuhi oleh Tommy itu yaitu
kebutuhan, kekuasaan. Ya. Dan karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya, itu mungkin dia ingin memenuhi kebutuhannya dalam bentuk kebebasan. Alasannya, kalau Tommy alasannya iseng-iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal, yang mengambil makanannya, itu mungkin Tommy itu sedang berusaha memenuhi kebutuhannya, itu akan kesenangan. Baiklah, selanjutnya itu posisi kontrol restitusi. Di dalam posisi kontrol restitusi ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum, yang kedua guru sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat guru sebagai pemantau, dan yang kelima yaitu guru sebagai manajer. Jadi 5 posisi kontrol itu. Yang pertama itu sebagai penghukum, cara guru itu berbuat itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, atau menyindir. Kalau di dalam pembuat rasa bersalah itu tindakan guru itu berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kalau sebagai teman, itu perbuatan guru itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau sebagai pemantau itu menghitung dan mengukur. Sedangkan sebagai manajer itu tindakan guru yaitu mengajukan pertanyaan. Kalau perkataan guru di dalam sebagai penghukum yaitu, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Yang sebagai pemantau itu apa peraturannya? Yang sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Yang hasilnya, kalau posisi kontrol sebagai penghukum yaitu membentak, menyalahkan orang lain, berbohong. Pembuat rasa bersalah itu menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kalau sebagai teman itu ketergantungan. Kalau sebagai pemantau itu kita menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau tidak ada orang tersebut, maka dia tidak akan melakukannya. Dan kalau sebagai manajer itu akan menguatkan pribadi. Dan selanjutnya itu kaitannya dengan dunia berkualitas. Kalau posisi kontrol sebagai penghukum itu murid diletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau posisi kontrolnya pembuat rasa bersalah, murid itu meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kalau posisi kontrolnya sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kalau posisi kontrolnya sebagai pemantau, maka murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Sedangkan pada posisi kontrol manajer, itu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Untuk sebagai penghukum, kalau murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, maafkan saya. Kalau sebagai teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Kalau sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kalau posisinya sebagai manajer, itu murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Sekarang dampaknya pada murid, kalau posisi
posisinya sebagai penghukum, itu dampaknya itu murid akan mengulangi kesalahannya. Kalau dampaknya pada posisi kontrol pembuat rasa bersalah, itu dampaknya pada murid merasa rendah diri. Kalau sebagai teman, itu dampaknya itu lemah, murid itu akan lemah, tidak mandiri, dan akan tergantung kepada orang lain. Kalau posisi kontrolnya sebagai pemantau, itu dampak pada muridnya yaitu memberikan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau tidak ada hadiah, tentu dia tidak akan termotivasi. Dan kalau sebagai manajer, dampaknya yaitu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Baik Bapak Ibu, di sini saya mempunyai video tentang 5 posisi kontrol restitusi. Silakan Bapak Ibu saksikan. Restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren!
berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nan, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak terkejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Jadi dari kelima posisi tersebut, kira-kira kita pilih yang posisi yang sebagai apa? Silakan Bapak Amra Prima Nomer. Bu Eka yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari kasus yang dialami. Mungkin di sini telah saya ibu paparkan tadi, mungkin saya lebih memilih kepada posisi manajer. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Ya, jadi kelima posisi tersebut kita sebaiknya seorang guru itu harus menempatkan diri kita pada posisi manajer. Yang selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi posisi kontrol restitusi sebagai manajer itu guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi posisi kontrol restitusi itu selain sebagai posisi manajer itu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Dalam tahapan segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran
yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu itu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Yang di dalam validasi tindakan yang salah ini, jadi kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikapmu, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Itu contoh-contoh pertanyaan yang kita ajukan dalam memvalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Di dalam menanyakan keyakinan ini ada beberapa pertanyaan yang kita ajukan. Yang pertama itu apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Untuk memahami tentang segitiga restitusi, marilah kita memperhatikan video berikut ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siap, saya.
menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2.
2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Nah, demikianlah video dari penerapan segitiga restitusi. Semoga memberikan banyak manfaat bagi kita. Jadi seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan di dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yang keempatnya ada kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenamnya yaitu segitiga restitusi. Mungkin itu dari saya, semoga memberikan manfaat dan mudah-mudahan untuk kedepannya kita lebih baik lagi.